Sword of Coming, episode 276. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan telah melihat banyak orang tampan seusianya, tetangganya Song Jixin di Gang Fast Tanah Liat, murid-murid Paki, Zhao Yao dan Lin Souyi di sekolah swasta, pemuda androgini yang berpakaian seperti perempuan di Pulau Osmanthus, dan Pangeran Gao Xuan dari negara Sui Raya. Namun, tak satu pun dari mereka setampan pemuda di kedai minuman keras ini. Setelah menulis di dinding tinggi, bocah itu membawa sebotol anggur dan duduk di meja sebelahnya. Dia meminta 2 mangkuk putih besar, dan mengundang Su Jia untuk minum bersamanya. Su Jia sangat menyadari betapa mahalnya anggur milet emas itu, namun dia sama sekali tidak merasa hal itu tidak pantas. Dia membuka segel tanah liat dan membantu menuangkan anggur untuk mereka berdua. Kemudian mereka saling menyentuh mangkuk dan minum dengan lahap. Mereka tampak sangat menikmati waktu bersama. Pada saat yang sama, pemilik toko tua itu juga tampak sedikit lebih tersenyum. Namun, burung oriole yang malang di dalam sangkar itu berdiri membelakangi bocah muda yang berseri-seri, tampak lemah dan sakit-sakitan. Bocah tampan itu mengangkat mangkuk anggurnya ke arah Chen Pingan dan berkata sambil tersenyum, "Saya Cao Qi dari Kekaisaran Duan Agung di benua ilahi bumi tengah." Chen Pingan tidak punya pilihan lain selain mengangkat mangkuk anggurnya dan menjawab, "Saya Chen Pingan dari Kekaisaran Li Agung di benua botol berharga timur." Cao Qi mengangguk sebagai tanda setuju, dan ada pujian yang jelas di matanya saat dia berkata, "Dasarmu untuk seni bela diri tingkat ketiga cukup bagus." Chen Pingan tidak tahu harus bereaksi seperti apa, jadi dia hanya bisa menyesap anggur dalam diam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenungkan hal ini cukup lama, akhirnya dia menemukan mengapa percakapan mereka tampak begitu aneh. Ternyata, baik sikap maupun nada bicara pemuda tampan dari benua ilahi bumi tengah itu tidak sesuai dengan statusnya sebagai seseorang yang seusia dengannya. Sebaliknya, sikap dan nada bicaranya lebih mirip dengan lelaki tua tanpa alas kaki di bangunan bambu di gunung tertindas. Namun, pemuda tampan itu tidak sedominan dan sekuat kakek Cui Chan. Justru sebaliknya, Cao Qi berbicara dengan tenang dan ramah. Meskipun begitu, Chen Pingan masih merasakan tekanan yang tak berbentuk bahkan ketika mereka membicarakan hal-hal sepele. Ning Yao tidak terlalu memperhatikan Cao Qi. Namun, dia cukup tidak senang dengan kehadiran orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini. Kedatangan Cao Qi sangat mengurangi minatnya untuk minum dalam waktu yang lama. Setelah dengan cepat menghabiskan setengah botol anggur milet emas bersama Chen Pingan, dia segera berdiri dan menyeret Chen Pingan menuju pintu keluar. Tepat ketika Chen Pingan hendak meninggalkan kedai minuman, Cao Qi tersenyum dan berteriak, "Gadis yang kau sukai itu sangat baik. Namun, satu hal buruk tentang dia adalah dia masih tidak ingat namaku setelah bertemu denganku berkali-kali." Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Menurutku itu bahkan lebih baik." Cao Qi tertawa terbahak-bahak, mengangkat mangkuk anggurnya dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Pingan. Senyumnya tulus saat dia berkata, "Chen Pingan, kita akan berkompetisi untuk menjadi seniman bela diri tingkat 4 terkuat dalam waktu 3 hari." Ini adalah komentar lain yang terdengar agak aneh. Chen Pingan menangkupkan tinjunya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan tanah berkah milet emas kecil itu bersama Ning Yao. Di dalam toko anggur, Su Jia bertanya dengan bingung, "Kau suka Ning Yao?" Cao Qi menjabat tangannya sambil tersenyum dan menjawab, "Aku menyukai guruku, yang tak terkalahkan di pikiranku. Aku menyukai permaisuri, yang memiliki lesung pipi kecil di pipinya saat tersenyum. Aku menyukai Ning Yao, yang sama sekali tidak peduli padaku. Namun, tidak seperti yang kau pikirkan, aku tidak menyukai mereka dalam arti romantis. Hubungan romantis sangat menghambat kultivasi." Dia meneguk anggur dan menghela napas. "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan diriku jatuh cinta pada seorang gadis di masa depan." "Oh, baiklah," jawab Su Jia sambil mengangguk. Dia percaya apapun yang dikatakan Cao Qi. Namun, kegembiraan dengan cepat menyebar di wajah pelayan toko muda itu, dan dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Dilihat dari apa yang kau katakan tadi, kau akan naik ke tingkat kelima."
Cao Qi mengangguk dan menjawab, aku sudah tinggal di tembok besar Ki Pedang begitu lama, jadi sudah saatnya aku maju. Su Jia menyeringai dan berkomentar, jika kau masih berada di kampung halamanmu, kurasa kau pasti sudah naik ke tingkat ke-7. Sebelum Cao Qi sempat berkata apapun, Su Jia langsung menambahkan, dan sebelum mencapai tingkatan ke-7, kau sudah menjadi seniman bela diri terkuat di tingkatan ke-4, ke-5, dan ke-6. Ketika membahas hal ini, Su Jia bahkan lebih gembira daripada Cao Qi sendiri. Pemilik toko tua itu mengatakan kepadaku bahwa tingkat kultivasi tingkat ke-4mu saat ini adalah yang terkuat di tingkat ke-4 dalam sejarah dunia, bukan hanya yang terkuat di antara para seniman bela diri tingkat ke-4 saat ini. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi tingkat ke-4mu tidak ada bandingannya dan tidak akan ada tandingannya di masa depan. Benarkah begitu? Cao Qi sedikit kesal saat menjawab, aku mungkin bisa memastikan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, untuk mengatakan bahwa ini tanpa saingan di masa depan, aku hanyalah seorang seniman bela diri murni, jadi tentu saja aku tidak bisa meramalkan nasib bela diri dunia untuk beberapa ratus hingga 1000 tahun ke depan. Su Jia tertawa terbahak-bahak dan berseru, Cao Qi, jika aku tidak bisa menahan diri dan pergi mencari nona muda di masa depan, aku pasti akan pergi ke Kekaisaran Duan Agung untuk mengunjungimu juga. Cao Qi mengangguk dan menjawab, kalau begitu, aku akan menyiapkan anggur yang enak untukmu. Su Jia tiba-tiba merendahkan suaranya dan memohon, Cao Qi, bagaimana kalau kita bertarung di mana kau sengaja kalah dariku? Dengan begitu, aku bisa memberitahu orang lain bahwa aku mengalahkan Cao Qi ketika aku meninggalkan gunung stalaktit di masa depan. Bayangkan saja, kau akan menjadi tak terkalahkan dalam 10 atau 100 tahun, dan kau bahkan mungkin mengalahkan True Invincible, murid kedua Taois di dunia surgawi, dan mengubahnya menjadi Fake Invincible. Pada saat itu, aku akan menjadi satu-satunya orang yang pernah mengalahkanmu, Cao Qi. Berkat ini, seluruh dunia pasti akan bertanya tentang siapa aku. Mungkin nona muda juga akan terkesan dan memandangku dengan pandangan baru. Cao Qi tersenyum dengan mata menyipit, mengangkat mangkuk anggurnya dengan satu tangan dan menepuk kepalanya dengan ringan menggunakan tangan lainnya. Baiklah, kau telah mengalahkanku sekarang, Su Jia. Saat kau meninggalkan gunung stalaktit, jangan ragu untuk memberitahu orang lain bahwa kau telah mengalahkanku. Su Jia merasa sedikit bersalah, dan dia bertanya, mungkin kau tidak masalah dengan ini sekarang, tetapi apakah kau akan mengingkari janjimu di masa depan? Cao Qi meminum anggur di mangkuknya sebelum berbalik dan melambaikan tangan ke arah pemilik toko tua itu. Pak Tua El, maukah Anda memberi saya sebotol anggur gratis? Saya merasa menyesal sekarang, dan tanpa anggur di perut saya tidak bisa menekan perasaan menyesal itu apapun yang terjadi. Jika saya minum sebotol anggur pelupakan kesedihan lagi, saya bisa terbebas dari penyesalan setidaknya selama 100 tahun. Su Jia menatap pemilik toko tua itu dengan ekspresi iba. Penjaga toko tua itu tersenyum dan menjawab, Su Jia, bawakan sebotol anggur untuk Cao Qi. Dan, ingatlah untuk selalu mengingat kebaikan penjaga toko di masa mendatang. Jangan diam-diam menggerutu tentang sifat pelitku sepanjang waktu, dan jangan salahkan aku karena tidak mengizinkanmu berkeliling dunia kultivasi. Su Jia dengan riang berlari untuk mengambil sebotol anggur. Cao Qi hanya memiliki satu mangkuk anggur tersisa. Sambil menunggu kendi anggur baru tiba, ia mengambil mangkuk anggurnya dan berjalan ke dinding yang tinggi. Matanya menjelajahi dinding itu. 3 tahun telah berlalu sejak ia pertama kali mencicipi anggur, dan banyak tulisan baru telah muncul di dinding. Pada akhirnya, pandangan Cao Qi tertuju pada 3 karakter di sudut bawah dinding. Karakter-karakter itu rapi namun kaku, dan Cao Qi bertanya dengan penasaran, El Tua, apakah ini karakter yang ditulis Chen Pingan di dinding? Ki Pedang Abadi, ada apa? Kau pikir anak itu benar-benar luar biasa? Tanya pemilik toko tua itu. Cao Qi berjongkok dan menyesap sedikit anggur. Ada ketidakpedulian di matanya saat dia menjawab, dia mungkin adalah seniman bela diri tingkat ketiga terkuat, orang yang mewarisi posisi yang saya tinggalkan ketika saya mencapai terobosan. Mendengar itu, pemilik toko tua itu merasa sayang sekali. Burung Oriole yang dikurung hanya bisa menentukan keberuntungan bela diri seorang praktisi bela diri murni dalam jangka waktu terbatas. Memang, setelah seseorang menulis di dinding,
burung oriole itu tidak bisa terbang keluar dari sangkarnya kapanpun ia mau untuk menangkap keberuntungan bela diri mereka dengan paruhnya. Sementara itu, Chen Ping'an secara kebetulan mengunjungi dan menulis di dinding setelah guru perempuan kekaisaran dan sebelum pemuda tampan itu. Terjepit di antara mereka berdua, pemilik toko tua itu tidak perlu bermimpi tentang burung oriole yang meninggalkan sangkarnya untuk melakukan apapun untuknya. Dia tidak memiliki keberanian. Cao Qi dan Su Jia menghabiskan sebotol anggur pelupakan kesedihan, masing-masing meminum setengah botol. Namun, Su Jia tidak tahan minum alkohol, sehingga ia semakin mabuk. Akhirnya, ia pingsan karena mabuk di atas meja. Sementara itu, Cao Qi adalah tipe orang yang akan semakin terjaga dan sadar saat minum. Matanya cerah dan tajam. Seandainya guru tidak datang menjemputku, aku benar-benar ingin menjelajah ke dunia di selatan tembok besar Ki Pedang. Paling lama dalam 40 atau 50 tahun, aku akan berani bertarung melawan belasan iblis besar itu. Namun sebelum itu, pasti akan ada banyak tantangan hidup dan mati yang seru dan memuaskan, Cao Qi tiba-tiba berkomentar. Penjaga toko tua itu tersenyum dan berkata, apakah kau percaya padaku ketika kukatakan bahwa kau akan langsung mati setelah meninggalkan tembok kota? Cao Qi menghela napas sebagai jawaban. Alasannya sangat sederhana, dan pemilik toko tua itu berhasil meyakinkannya. Sangat mungkin Cao Qi telah menarik perhatian para iblis besar kelas atas itu. Dengan kata lain, dia termasuk dalam daftar orang yang pasti akan mereka bunuh begitu melihatnya. Lupakan memberinya waktu 40 atau 50 tahun untuk berkembang, dia akan beruntung jika mereka memberinya waktu 40 atau 50 detik. Kalau begitu, aku akan kembali ke benua ilahi bumi tengah, kata Cao Qi dengan pasrah. Entah disengaja atau tidak, sang pemilik toko tua merenung, leluhur klan Dong meninggalkan jejak kehancuran di dunia liar, dan akhirnya ia menjadi terkenal di tembok besar Ki Pedang. Namun, satu orang seperti itu sudah cukup. Terlebih lagi, hanya satu orang seperti itu yang bisa ada. Jika suku iblis membiarkan munculnya lawan mematikan lain seperti dia, misalnya, Cao Qi yang berpotensi mencapai tingkat ke-11 seni bela diri, maka mereka sebaiknya bunuh diri saja karena malu. Mehem, aku perlu bertanya pada guru apakah dia sudah naik ke tingkatan ke-11. Kuharap belum, kata Cao Qi. Penjaga toko tua itu tersenyum dan menggoda, sebagai muridnya, bukankah kau terlalu tidak bermoral? Mengapa kau tidak berharap gurumu mencapai yang terbaik? Ternyata, kau sangat mirip dengan Su Jia. Ini tidak baik. Kau Cao Qi, jadi bagaimana mungkin kau begitu biasa-biasa saja? Cao Qi menggelengkan kepalanya dan mengangkat satu tangan. Kemudian ia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke atas kepala, mengayunkannya bolak-balik di atas meja. Suaranya halus dan ekspresinya yakin saat ia berkata, jurus bela diri guru telah mencapai ketinggian ini, dan dia hampir cukup kuat untuk menyaingi mereka yang sudah berada di puncak tertinggi. Jika dia belum maju ke tingkat ke-11, maka guruku atau diriku di masa depan mungkin bisa. Penjaga toko tua itu tersenyum tipis dan berkata, kita bisa menunggu dan melihat. Cao Qi memandang pemilik toko tua itu dan berkomentar, terlalu sedikit orang tua yang ramah dan mudah bergaul seperti Anda. Itu karena saya orang tua miskin yang sudah menerima nasib saya, jawab pemilik toko tua itu dengan nada mengejek diri sendiri. Cao Qi duduk dengan tenang di meja. Su Jia mendengkur dengan sangat keras, sementara pemilik toko tua itu telah menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tanah suci milet emas memang sedikit lebih besar dari yang dibayangkan orang. Tanah itu tidak hanya berisi toko anggur dan tidak ada yang lain. Namun, memang tanah itu rusak dan tidak lengkap. Jika bukan karena penjaga toko tua, salah satu pendiri 100 aliran pemikiran, yang menjaga tanah suci itu dengan segenap kekuatannya, tanah itu pasti sudah mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan dunia kecil permata. Tanah itu akan kehilangan haknya untuk disebut sebagai tanah suci. Apa saja yang menjadi kesibukan para bijak dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran setiap hari? Dari manakah asal mula 10 dunia besar, 36 dunia kecil, dan 72 tanah yang diberkati? Setelah dunia kecil permata benua botol berharga timur hancur dan runtuh, apakah benar hanya tersisa 35 dunia kecil? Pada kenyataannya, banyak orang bijak dari dunia megah perlu mengembangkan wilayah baru dan memperluas peta dunia megah. Mengenai hal ini, para bijak Taois di dunia surgawi sedikit berbeda.
Alih-alih memperluas dan mengembangkan wilayah baru, mereka berupaya meningkatkan ketinggian ibu kota Giok Putih, menambahkan lapisan demi lapisan di atas puncaknya. Mereka terus membangun semakin tinggi. Sementara itu, dunia yang dikuasai oleh umat Buddha berupaya memperluas jangkauan dan pemahaman tentang Buddhisme. Mereka ingin orang-orang hidup tanpa keraguan dan keterikatan, baik itu dalam kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, maupun kehidupan masa depan. Tentu saja, selain menciptakan dunia baru dan tanah yang diberkati serta mendidik masyarakat, sekte Konfusianisme di dunia megah juga perlu mengawasi suku iblis di dunia liar. Dua dunia lainnya juga tidak menghabiskan waktu mereka dengan berdiam diri. Master cabang Taois Lu Chen sedang membuat kekacauan di dunia megah dengan menggelar permainan Go besar-besaran. Namun, bukankah sang bijak kedua dalam ajaran Konfusianisme mengambil murid dan menyebarkan ajarannya di alam surgawi? Di dalam toko minuman keras, Cao Qi tetap tenang dan santai meskipun tidak ada orang untuk diajak bicara dan tidak ada anggur untuk diminum. Dia duduk di sana begitu saja. Sulit dibayangkan bahwa ada praktisi bela diri yang tidak tertarik untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan malah merasa terhibur dengan menekan kultivasi mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika pemilik toko tua itu kembali, dia tersenyum dan bertanya, "Cao Qi, selain mencapai puncak jalan bela diri, apakah tidak ada hal lain yang ingin kau capai dalam hidupmu?" "Aku sedang memikirkan apa yang ingin aku capai," jawab Cao Qi sambil tersenyum. "Kalau begitu, kau lebih rendah dari Sujia dan anak muda dari Kekaisaran Li Agung itu," ejek pemilik toko tua itu. Cao Qi mengangguk setuju. Pada akhirnya, pemuda tampan berbaju putih itu keluar dari kedai anggur. Ia tidak mencari tuannya yang tinggal di kediaman pribadi sebuah klan besar di Gunung Stalaktit, melainkan langsung menuju kaki puncak kesepian. Ketika tiba di dekat alun-alun, baik pendeta Tao muda maupun pria parubaya yang memegang pedang menoleh dan menyapanya. Cao Qi berhenti dan mengobrol dengan mereka cukup lama, lalu ia berjalan maju dan menghilang ke dalam gerbang seperti cermin. Ketika ia tiba di sisi lain, kultivator pedang tua yang sedang asyik memurnikan pedang terikatnya dan biarawati Taois yang membawa pedang Tao di pinggangnya juga tersenyum dan menyambutnya. Cao Qi berhenti lagi dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama. Mereka mengobrol tentang kekuatan Dao, tentang teknik pedang, dan tentang dunia. Cao Qi bisa mengobrol dengan siapa saja. Hal ini selalu terjadi selama beberapa tahun terakhir. Adapun para immortal senior yang telah mencapai kesuksesan sejak lama, terlepas dari apakah mereka elit yang tertutup atau immortal pedang terkenal, beberapa dari mereka akan menuai manfaat besar dari percakapan mereka dengan Cao Qi. Bahkan, beberapa dari mereka akan merasa malu pada diri mereka sendiri karena anak muda di tingkat keempat seni bela diri ini. Cao Qi dari benua ilahi bumi tengah. Latar belakangnya biasa saja, dan nenek moyangnya telah menjadi petani selama beberapa generasi. Bahkan, klannya pun tidak bisa dianggap cukup kaya. Setelah masa perang, rumah mereka yang damai telah rata dengan tanah, memaksa semua orang untuk mengungsi bersama para pengungsi lainnya. Terusir dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain, ada kesulitan dan perpisahan abadi setiap hari. Setelah itu, seorang wanita tinggi yang menunggang kuda dan berkelana sendirian di dunia kultivasi bertemu dengannya dan menerimanya sebagai murid. Saat itu, wanita jangkung itu menggendongnya sambil menunggang kudanya yang gagah melewati malam-malam yang berangin dan bersalju. Dia tersenyum pada anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun itu dan berkata, "Cao Qi, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah satu-satunya muridku, PB." Cao Qi perlahan-lahan menyusuri kota yang terletak di sebelah utara tembok besar Ki Pedang. Jika wajah-wajah yang dikenalnya menyapanya, ia akan berhenti dan mengobrol dengan mereka sebentar. Jika tidak ada yang menyapanya, maka sesekali ia akan berhenti dan memandang layang-layang yang melayang, atap yang melengkung, atau patung dewa pintu yang kusam di pintu-pintu halaman. Pada akhirnya, ia perlahan memanjat tembok kota dan kembali ke pondok jerami kecil di belakang pondok jerami yang lebih tua dan lebih besar. Ia tidak punya kegiatan lain, jadi ia dengan santai membolak-balik beberapa buku sebelum menaruhnya kembali setelah membaca beberapa halaman. Ia keluar dari pondok jeraminya dan berjalan sejauh 3 hingga 4 kilometer di sepanjang jalan di atas tembok kota. Baru kemudian ia menemukan kakek Chen berdiri di sana dan menatap ke selatan tembok kota. Bocah laki-laki berbaju putih itu dengan lincah melompat ke tepi tembok.
Mereka berdua berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan toko anggur, Ning Yao menanyakan lokasi penginapan bangau sebelum membawa Chen Pingan ke arah dermaga tangkap dan lepas. Chen Pingan melihat Nyonya Gui yang sangat khawatir serta Jin Su yang sangat murung setelah tiba di gang kecil tempat penginapan itu berada. Setelah melihat Chen Pingan selamat dan sehat, Lady Gui merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak memarahinya, dan dia bahkan tidak bertanya mengapa dia pulang begitu larut. Dia hanya menyapa gadis muda yang diperkenalkan Chen Pingan sebagai Ning Yao. Setelah itu, dia segera pergi dan kembali ke Pulau Osmanthus yang masih berlabuh di dermaga tangkap dan lepas. Ada banyak transaksi bisnis yang harus dilakukan, dan dia terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan hal lain. Terlebih lagi, ada juga masalah yang berkaitan dengan tuan muda klan Jiang dari Sekte Tablet Giok. Semua itu adalah masalah yang merepotkan. Awalnya, Jin Su ingin menggerutu karena dimarahi habis-habisan oleh gurunya akibat menghilangnya gurunya secara tiba-tiba. Namun, setelah melihat sikap tenang namun tegas gadis muda yang mengenakan jubah hijau panjang dan pedang di pinggangnya, Jin Su tidak berani mengeluh lagi. Ketiganya tidak pergi ke penginapan di gang kecil itu. Setelah mendengar bahwa Jin Su dan Chen Pingan akan mengunjungi tebing Milu di Gunung Stalaktit dan tempat-tempat wisata lainnya hari ini, Ning Yao menyatakan bahwa dia juga akan ikut karena dia belum pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya. Meskipun Jin Su merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya, dia tidak ingin terlihat terlalu malu-malu di luar. Karena itu, dia mengambil inisiatif dan mulai mengobrol dengan Ning Yao, gadis muda yang tampaknya tidak mudah didekati. Sebenarnya, Ning Yao bukanlah orang yang sombong. Dia hanya sangat malas. Ketika orang asing seperti Jin Su berbicara kepadanya dan mengajukan pertanyaan, Ning Yao tetap akan mendengarkan dan memberikan jawaban. Namun, jawabannya selalu sangat singkat dan sederhana. Pada akhirnya, Jin Su benar-benar bingung bagaimana berkomunikasi dengan Ning Yao. Dia terdiam, dan suasana menjadi sedikit canggung. Namun, ada gelombang besar dan bergejolak yang menerjang pikiran Jin Su. Ning Yao mengaku bahwa dia berasal dari tembok besar Ki Pedang. Jika orang luar ingin melakukan perjalanan dari Gunung Stalaktit ke tembok besar Ki Pedang, yang perlu mereka lakukan hanyalah membayar sejumlah uang. Namun, jika kultivator pedang dari tembok besar Ki Pedang ingin memasuki Gunung Stalaktit, konon hal ini akan sulit bahkan bagi pendekar pedang abadi dengan kontribusi luar biasa. Tidak mengherankan jika pikiran Jin Su melayang-layang. Sebenarnya, alur pikirannya tidak sepenuhnya salah. Nama keluarga Ning Yao memainkan peran besar dalam hal ini. Namun, tebakan Jin Su hanya setengah benar. Lady Gui tidak bersedia menggali lebih dalam banyak rahasia tembok besar Ki Pedang dengan murid kesayangannya, jadi Jin Su hanya mengetahui secara garis besar 13 pertempuran yang menggugah jiwa yang telah terjadi kala itu. Meskipun gadis muda di sampingnya memiliki nama keluarga Ning, Jin Su hanya berani menganggapnya sebagai keturunan langsung dari klan Ning tembok besar Ki Pedang. Kemungkinan besar dia datang ke sini untuk menyelesaikan misi penting bagi klannya. Jin Su tidak berani mempertimbangkan kenyataan yang paling keterlaluan sekalipun, dan alasannya sangat sederhana. Itu karena Chen Pingan bersamanya. Karena kehadiran Ning Yao, Jin Su merasa sangat terkekang dan ragu-ragu saat berjalan-jalan di sekitar tebing Milu, menara persembahan dupa, dan platform danau petir. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ini membuat seluruh pengalamannya di 3 tempat wisata terkenal itu menjadi membosankan dan tidak menarik. Namun, Jin Su adalah seorang gadis Osmanthus, jadi bukan hanya kemampuan kultivasinya yang sangat baik, tetapi kecerdasan emosionalnya juga sangat tinggi. Karena itu, ada banyak kesempatan ketika dia sengaja menjauh dari Chen Pingan dan gadis muda yang pendiam itu, membiarkan mereka menikmati kebersamaan dan mengobrol tentang apapun yang mereka inginkan. Chen Pingan tidak terlalu tertarik dengan kisah-kisah epik tentang perubahan kekaisaran, pergeseran momentum dunia, dan kebangkitan serta kejatuhan umat manusia. Sebenarnya, dia tidak memahami hal-hal ini, dan dia juga tidak ingin memahaminya. Namun, karena Ning Yao menceritakan hal-hal ini kepadanya, dia bersedia mengingatnya dan menghafal semuanya. Jin Su merasa agak aneh mengapa gadis yang dingin dan penyendiri seperti Chen Pingan mau terbuka dan banyak bicara dengan orang yang pendiam. Selama kunjungan mereka ke tempat-tempat wisata, mereka bertiga berjalan bersama pengunjung lain dan mendaki platform danau petir bersama-sama. Saat berdiri di sana,
seorang pendeta Tao tua dengan cambuk lalat emas dan cambuk lalat perak tiba-tiba muncul di salah satu anak tangga dan tersenyum kepada Ning Yao, berkata, "Guru saya telah mengeluarkan perintah. Jika Nona Ning membutuhkan sesuatu selama tinggal di Gunung Stalaktit, maka Anda bebas untuk mengajukan permintaan. Bahkan jika Anda meminta untuk mengunjungi lonceng 3 yang murni di puncak-puncak tunggal, itu tetap diperbolehkan." Ning Yao secara alami menoleh ke arah Chen Pingan. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sedikit, jadi Ning Yao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak akan pergi ke puncak terpencil." Pendeta Taois tua itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Nona Ning membutuhkan sesuatu, suruh saja seorang pendeta Taois untuk memberitahu Gunung Stalaktit." Ning Yao awalnya tidak ingin menjawab. Namun, ketika dia melihat Chen Pingan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada pendeta Taois tua itu, dia pun mengangguk dan menjawab, "Baik." "Penguasa sejati naga banjir," gumam Jinsu. Pendeta Taois tua itu hendak meninggalkan dataran Danau Petir. Sebagai orang ketiga dalam komando di Gunung Stalaktit, kekuatan daunnya yang mendalam sangat terkenal bahkan di benua pusaran selatan. Karena itu, dia dapat dengan jelas mendengar pikiran orang-orang, apalagi gumaman mereka. Dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Nona muda?" Jinsu seketika pucat pasi karena ketakutan. Ia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang salah sama sekali. Aku hanya terlalu mengagumimu, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut gelarmu. Mohon maafkan aku, Tuan Sejati." Pendeta Taois tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sama sekali tidak sesombong itu. Lagi pula, tidak ada aturan di Gunung Stalaktit yang melarang orang lain menyebut gelarku, apalagi hukuman bagi mereka." Pendeta Taois tua itu lenyap dalam sekejap. Jinsu menelan ludah dengan rasa takut yang masih lingering. Immortal tingkat 5 atas di Gunung Stalaktit ini adalah seorang penguasa sejati Taois yang telah memperoleh ketenaran melalui pembunuhan naga banjir di Laut Selatan. Namun, dia berdiri di depannya begitu saja dan bahkan berbincang dengannya. Basis kultivasi tingkat ke-11 penguasa sejati naga banjir pasti dapat menghancurkan sebagian besar pemurni ki tingkat giok tak dipoles di dunia. Tidak ada yang meragukan bahwa gelar Dewa Langit sudah berada dalam genggaman pendeta Taois tua itu. Ketika mereka bertiga berjalan kembali ke penginapan Stork, yang mengejutkan adalah Ning Yao yang mulai berbicara dengan Jinsu. Dia mengajukan pertanyaan sementara Jinsu menjawab, dan justru Jinsu yang berbicara lebih sedikit kali ini. Ning Yao sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Saat itu, dia dan Chen Pingan baru saja membeli sepasang alat spiritual yang indah dari sebuah kios di kaki tebing Milu. Alat spiritual itu berbentuk seperti dua bagian dari diagram yin yang. Ketika mereka tiba di penginapan Stork, pemilik penginapan muda yang berwajah datar itu memberitahu mereka bahwa penginapan itu sudah penuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ning Yao langsung mengeluarkan koin hujan biji-bijian dan meletakkannya di meja depan, bertanya apakah itu cukup. Kelopak mata pengelola penginapan muda itu bergetar, dan dia hendak menjawab. Namun, Chen Pingan sudah merebut koin hujan biji-bijian itu dan berkata sambil tersenyum, "Ning Yao adalah teman kami, jadi bisakah Anda membantu kami, Tuan Pengelola Penginapan?" Pemilik penginapan tersenyum dan menjawab, "Saya berharap bisa membantu Anda. Namun, saya tidak mungkin mengusir tamu lain, kan? Bagaimanapun, Stork Inn memiliki reputasi yang harus dijaga, dan kami masih perlu menjalankan bisnis di masa mendatang. Kalau begitu, aku akan menginap di penginapan lain," kata Ning Yao terus terang. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan koin hujan biji-bijian lainnya dari sakunya. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan berkata, "Manajer penginapan, bisakah kita membahas ini sedikit lebih lanjut?" Manajer penginapan muda itu tersenyum tipis dan menerima koin hujan gandum. "Tidak apa-apa, beri saya waktu sebentar." Chen Pingan mengembalikan koin hujan biji-bijian lainnya kepada Ning Yao. Namun, Ning Yao menatapnya dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Aku mengundangmu untuk menginap di penginapan ini." Ning Yao menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dan menimbang koin hujan biji-bijian di telapak tangannya. Ada sedikit kekesalan dalam suaranya saat dia berkata, "Sangat sulit bagimu untuk mendapatkan koin hujan biji-bijian, namun barang-barang ini tidak terlalu berharga di tembok besar Ki Pedang."
Ini namanya mencoba bertindak murah hati dengan mengorbankan diri sendiri, ini sangat membosankan. Apa salahnya menginap di penginapan lain? Menginap di mana saja sama saja. Aku tidak secerewet yang kau kira. Chen Pingan mengulurkan tangan dan terkekeh, kalau begitu, kembalikan koin hujan biji-bijian itu kepadaku. Ning Yao memutar matanya dan dengan tegas menyimpan koin hujan biji-bijian itu. Tunggu saja sampai kau merasakan penderitaan, katanya dengan nada mengejek. Pada akhirnya, Storkin berhasil menyediakan ruangan terbesar untuk mereka. Ruangan itu berupa halaman pribadi yang terletak di luar pintu samping sebuah ruang belajar. Chen Pingan sangat puas dengan hal ini. Ning Yao tidak memikirkan apapun tentang hal itu. Sebelum meninggalkan mereka, pengelola penginapan muda itu tersenyum kepada mereka bertiga dan meletakkan koin hujan gandum di atas meja, sambil berkata, aku sudah mempertimbangkan beberapa hal dan kurasa koin ini terlalu panas untuk tanganku. Aku tidak berani menerimanya. Nona muda ini bisa menginap di sini sama seperti Tuan Muda Chen. Aku akan mencatat biayanya di tagihan dan meminta pembayaran dari Pulau Osmanthus nanti. Chen Pingan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jin Su menatap manajer penginapan itu dengan rasa terima kasih di matanya. Chen Pingan duduk di samping meja dan hendak mengambil koin hujan biji-bijian itu. Namun, Ning Yao segera menutupi koin itu dengan tangannya dan mengambilnya. Dia melirik Chen Pingan yang tampak bingung dan mengangkat alisnya seolah menantangnya. Chen Pingan tersenyum dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Jin Su dengan penuh pengertian mengucapkan selamat tinggal dan kemudian pergi. Setelah menutup pintu, Chen Pingan segera mengeluarkan semua harta dan barang miliknya lalu meletakkannya di atas meja. Ning Yao sedikit terkejut, dan dia menghela napas penuh emosi. Chen Pingan, sungguh mengagumkan. Kau cukup pandai menghasilkan uang sekarang, dan kau telah berubah dari seorang dermawan menjadi pencari uang. Kaulah yang palsu, kan? Chen Pingan meniru Ning Yao, sedikit bersandar ke belakang dan menyilangkan tangannya. Ada ekspresi puas di wajahnya. Hari ini di Gunung Stalaktit, ... Ada sisi Ning Yao yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan ada sisi Chen Pingan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pertemuan kembali mereka berdua sungguh indah.